Subrek. Mang, awas Mang. Iya, retak deh biji saya. Jangan lupa ya, subrek. Kata gue emang dia doang yang aneh. Setan ditemenin. Dia kabur ah. Kabur. Lah, pada kemana ini? Ngajakin doang ngopi di sini. Dah. Maaf ya bang, malum temen gua emang pada aneh-aneh bang. Ntar dah kalau kagak dicari dia nongol sendiri kayak Jailani. Kakak. Bener Mang, saya ngeliat sendiri. No, saksinya Mang Goden no, Mang Tolai. Buset dah, berarti Mang Milan selama ini IndiHome ya? Indomie kali. Lewatan bada PRT, warga ditipu pakai dukun urut. Gue sih udah paham banget dari awal juga. Udah ntar malam kita gas nih sama Pak Ustadz. Ngapain Pak Ustadz? Solusinya mah cuma Mang Milan Mang. Soalnya dia akrab bener sama setannya Mang. Buset dah, ilok apa? Sampai akrab. Kuat juga itu setan ngajak ngomong Mang Milan yang kupingnya rapet. Namanya juga kuping hantu, berarti nyambungnya sama hantu lah. Wah, bisa jadi Mang. Wah, di sini kalian rupanya. Maaf, kemarin tidak bisa hadir menyaksikan pengusiran setan. Boro-boro diusir, yang ada setannya malah nambah akrab sama Mang Milan. Wah, Subhanallah, kenapa bisa begitu? Warga ditipu Tad sama PRT. Sungguh penipu. Tapi saya sudah menduga dengan hal itu. Baiklah, nanti malam kita langsung ritual. Karena saya sudah mendapatkan ilmu dari Guru Tong Sancong. Maksud saya dari guruku. Terus Mang Milan gimana Mang? Udah pokoknya ntar malam Mang Milan sama Pak Ustadz kita ketemuin dia. Sekalian kita ruqyah Mang Milan Meng. Soalnya manusia kagak boleh berteman sama setan kecuali kau. Buset. Iya, orang gua sebangsa jin ya. Itu lu sadar Mang. Ya sudah, saya sholat asar dulu. Lah, baru Johor Tad, belum asar. Oh ya, saya lupa. Maksud saya sholat zuhur. Sungguh pelupa. Lah, mau kemana lu Man? Ngeliat mayat Kang Paket Mang, udah ditemuin. Wah, yang bener lu Man. Iya Mang, beneran. Coba aja yuk kita lihat. Ayo Meng, kita lihat. Lah, lu udah di sini aja Wer. Emang udah sehat lu? Udah dong. Kasian buat Ing, tukang paket. Dibegal terus mayatnya dibuang ke sumur. Terus pelakunya udah ketangkep belum Wer? Katanya sih udah, tapi gua gak tahu orang mana pelakunya. Semoga dihukum seberat-beratnya itu orang. Kasian banget ya, orang nyari duit sampai modal mandir nganterin paket, malah dibegal. Kagak punya hati nurani banget dah begal zaman sekarang. Hati nurani Meng. Iya, hati nurani. Dari dulu sampai sekarang yang namanya begal mah Meng emang kagak punya hati. Kalau punya hati mah mending dia jadi penasehat. Kalau kagak jadi penceramah. Wah. Ya juga sih, tapi setidaknya nyawa orang jangan sampai direnggut apa ya? Kan kasihan. Semua udah takdir Meng. Sehebat-hebatnya orang sembunyi dari kematian. Kalau Allah udah ngasih garis takdir, pasti mati Meng. Lah, coba di bibir kebo sekali ngomong. Udah kayak Mario Togog lu. Nah, yang jadi masalahnya kenapa setannya masih ada ya Mang? Udah hilang lah. Mayatnya aja udah ditemuin, ilok masih gentayangan aja. Lah, siapa tahu ada yang belum selesai urusannya di dunia. Terus pengen disampaikan ke kita atau ke... Wah, Mang Milan udah Mang solusinya. Ayo dah kita balik. Ntar malam kita selesain semuanya. Gas 12 kilo guys. Wah, songong, gas gue dipakai. Berangkot. Tumben Bang, baru jam 9 udah mau pulang aja. Iya Viv, abang takut ketemu setan paket kalau baliknya malam banget. Setan paket? Setannya dibungkus kardus gitu, kayak paketan. Kagak begitu juga sayang. Setannya mah berbentuk pocong.
tapi bawa-bawa paket. Sama suaranya dah serem banget. Gimana suaranya bang? Paket. Nah itu begitu tuh, paket. Astagfirullah, itu dia suara setannya Neng. Masuk Neng, masuk. Ih, atuh. Kabur. Buset, ngapain gua kabur ya? Tuh begitu mah, gua masuk aja tadi ke rumahnya Siti. Kan lumayan kalau dia takut, bisa healing ke gunung. Nah lu, gua di mana ini? Buset, kok gua dikober sih? Ya, dialah. Gara-gara setan paket, gua sampai nyasar ke kober-kober ini. Kagak mau mampus apa lu setan? Buset, setan mah emang udah mampus ya? Itu lu tahu bang. Astagfirullahaladzim. Ampun Tan, ampun. Nih Ampun bang, Tan. paketan lu. Tan, jangan Tan. Kabur. Bang, paket lu bang. Jadi bagaimana ceritanya itu Bang Milan? Kira-kira setannya ngomong apaan? Kok bisa gentayangan dia? Oh, itu. Nah, nyambung nih. Gue sih kalau emang kagak ngerepotin, nasi padang aja ing. Kebetulan gue belum makan. Yah, belok lagi. Ya, mati emosi nih mak kita di sini. Sabar Mang, kita semua pasti mati. Hi. Sudah, begini saja. Nah Cemeng, cepat belikan nasi padang, biar lancar berinteraksi dengan Milan. Cepat. Duitnya sini Tan. Pakai duit Nah Cemeng dulu, nanti diganti sama Toing. Udah buruan Meng, ntar gue ganti. Oke siap. Jadi begitu ing. Semalam gue dikasih paket sama orang itu. Katanya suruh anterin paketannya biar dia bisa tenang. Oh begitu. Terus mana paketannya Mang? No, di dalam rumah gua no. Niatnya besok mau gua anterin. Oh jadi begitu. Yaudah besok kita yang nganterin dah paketannya keluarga. Kalau Mang Milan yang nganterin agak kelar yang ada. Iya udah, bagus dah kalau begitu dah. Kalau begini nyambung juga dia ngomong. Udah sini nasi padangnya. Gua udah lapar. Sebentar Milan, masih ada pertanyaan lagi. Kira-kira ada paket saya tidak? Sih ada. Emang Pak Ustadz order apaan? Itu rahasia. Kalau saya bilang saya order minyak pembesar kemaluan, nanti saya malu. Astaga, keceplosan. Wah, kak. Emang masih kecil Tan? Bukan untuk saya, tapi untuk teman saya dan temannya lagi. Aduh, bagaimana nih? Diurut pakai teh aja Tan. Hi. Sudah, jangan dibahas lagi. Biar itu urusan saya. Masa urusan kita Tan? Udah sini nasinya sama duitnya. Gua udah lapar. Udah kasih Meng. Nih Mang. Alhamdulillah udah nemu titik terang. Yaudah besok kita anterin tuh paket biar dia cepet tenang di alam sono. Semoga aja matinya mati syahid. Amin.